Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Cici. Semangat pagi, semangat belajar. Untuk materi video tutorial kali ini melanjutkan dari video tutorial sebelumnya. Video tutorial ini adalah video yang ketiga, masih dengan materi WPS Office. Dan kita melanjutkan WPS Office yang kemarin. Saya buka WPS Office saya dulu. Ini kemarin kalian sudah mengetik atau menulis dengan menggunakan WPS Office dan sudah mengirimkan file ini ke Google Classroom. Untuk anak-anak yang belum mengirimkan, tetap saya tunggu di Google Classroom-nya. Untuk materi kali ini, data yang sudah kalian buat kemarin, kalian buka lagi, dan di sini kita ada kolom jumlah dan rata-rata. Di kolom F dan kolom G, kita akan menghitung jumlah dan rata-rata ini menggunakan rumus. Ya, kita akan menghitung rata-rata menggunakan rumus. Untuk membuat rumus di WPS Office-nya, kalian tinggal klik dulu, letakkan di sel, masih ingat selnya? Letakkan di sel F4, kemudian di sini klik, ada tekan edit. Nah, kita tuliskan tanda sama dengan. Ingat ya, untuk membuat rumus di WPS Office ataupun Microsoft Excel kalau di komputer, itu tanda sama dengan selalu digunakan untuk mengawali membuat rumus. Tanda sama dengan jumlah. Di sini ada nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, dan matematika. Atas nama Hermawan Gunardi. Nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ada di sel berapa? Ada di sel C4. Kita klik saja selnya. Di sini akan ada selnya. Kemudian kita tambahkan bahasa Inggris, nilainya ada di sel D4. Masukkan sel D4, kemudian tambahkan lagi nilai matematika. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada. Jadi, untuk membuat rumus atau operator matematika sederhana menggunakan WPS Office, kita menggunakan tanda sama dengan sel nilai bahasa Indonesia, sel nilai bahasa Inggris, dan sel nilai matematika. Setelah selesai, tinggal tanda centang di samping kanannya, ada tanda centang hijau. Kalian klik tanda centang hijau. Hasilnya adalah 273. Kita tidak perlu menghitung menggunakan kalkulator ya, karena WPS Office ini untuk lembar bentangnya itu memang dipergunakan untuk mempercepat penghitungan. Salah satu keutamaan menggunakan lembar bentang WPS Office adalah mempercepat penghitungan. Nah, di sini kita cukup satu saja. Sel di bawahnya untuk sel F5 atas nama Billy Simon, kita tidak perlu membuat rumus ya. Kita hanya perlu mengcopy hasil yang ada di sini. Kita klik dulu sampai dengan keluar tanda panah-panah kanan ke kiri. Nah, dari ini kita bisa mengarahkan. Untuk WPS Office ini adalah mengcopy rumus. Jadi tinggal klik yang panah hijau yang arah bawah, geserkan ke bawah. Belum bisa geserkan ke bawah sampai selesai, sampai di sini datanya, kemudian lepas. Nah, maka penghitungan dari jumlah 3 mata pelajaran ini sudah otomatis terhitung. Jadi kita cepat
berapapun datanya akan lebih mempercepat. Untuk nilai rata-rata, nilai rata-ratanya sama, kita masih menggunakan penghitungan operator matematika sederhana ya. Nilai rata-ratanya berapa? Nah, ingat matematikanya. Ada 3 mata pelajaran dan ada sudah dijumlah. 3 mata pelajaran ini jumlahnya adalah 273 untuk orang yang bernama Hermawan. Nah, rata-ratanya berapa? Iya, rata-ratanya adalah jumlah dibagi berapa mata pelajarannya. Benar, dibagi 3. Ingat cara menuliskan rumus, tekan dulu, jangan sampai tanda panah 4 ya. Tekan dulu, kemudian edit. Yang pertama untuk rumus selalu menggunakan tanda sama dengan jumlah 3 mata pelajaran tadi di sel berapa? F4, kita tekan saja. Nah, benar sekali seperti itu. Kalau sudah dibagi 3, tanda dibagi bukan tanda titik 2. Kalau kalian menulis menggunakan buku kan tanda dibagi itu tanda titik 2. Tapi kalau komputer untuk tanda bagi itu adalah garis miring. Ya, ini tanda bagi. Dibagi berapa? 3 mata pelajaran. Nah, 3 mata pelajaran ini perlu enggak kita klik? Tidak perlu karena jumlahnya memang 3 mata pelajaran. Jadi cukup ditulis 3. Sel jumlah dibagi 3. Ingat, untuk pembagian menggunakan tanda garis miring. Kalau perkalian menggunakan tanda bintang. Itu ya. Jadi tidak sama dengan kalian menulis di buku. Kalau sudah, klik centangnya. Ini hasilnya. Kalau ada tanda koma di belakangnya itu nanti bisa kita atur. Nah, untuk ke bawahnya caranya sama dengan tadi. Kita klik dulu sampai berupa panah hijau, kemudian geserkan ke bawah. Geserkan ke bawah. Nah, ini ada hasilnya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, kita bisa atur pakai tanda di bawahnya. Saya ulangi lagi. Saya redo ya. Bentar. Nah, saya ulangi lagi. Ini pakai tanda ini di bawah sendiri sebelah kiri. Ini ada tanda plus tanda kotak-kotak itu yang sebelah kiri bawah. Kemudian kita cari ini, ada angka, ada dolar, ada persen, ada tanda ini lah. Ini kita samakan 2 desimal di belakang koma. Ini ya tanda dolar, persen, koma, dan ini ada tanda 00 ke arah kiri, pakai yang ini. Kalau 0 ke arah kanan ini berarti mengurangi desimal, kalau yang ini menambah desimal. Jadi ini tampilannya rapi. Ini ya, saya buat dengan 2 desimal. Sudah paham dari sini? Ingat, kita membuat operator penghitungan matematika sederhana, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk menghitung yang sebelah sini. Ini kalau kita sebentar. Ini kalau kita arahkan ke sini, saya klik selesai, kembali ke mode tampilan. Nah, kalau saya arahkan ke sini, ini akan terlihat ini rumus, jadi bukan diketik. Kalau diketik nanti akan kelihatan, ya, akan kelihatan. Udah ya. Sekarang kita akan menghitung jumlah dan rata-rata yang ada di bawah. Ini yang akan kita hitung adalah dari
jumlah yang rata-rata yang ini saja yang terakhir, kalian tambahkan jumlah rata-rata tertinggi. Di sini ditulis nanti nilai rata yang tinggi yang paling tinggi dan rata-rata yang paling rendah. Rata rendah. Serta ada jumlah data. Nah, ini kalian tambahkan nanti ya. Kalau sudah, kita hitung yang sebelah sini. Ini sekarang kita akan menghitung jumlah sama dengan seperti tadi, tapi kita sekarang menggunakan rumus. Rumus yang kita pakai adalah, kita klik dulu sebentar. Kita klik di sini dulu. Kita klik edit, kemudian kita beri tanda sama dengan, kita pakai rumus sum, jumlah itu sum. Nah, ini kita pakai rumus sum, kurung, yang dijumlah adalah data yang ini sampai dengan yang ke bawah. Sampai dengan data ini. Bentar ya. Atau selnya saja ditulis dari sel G4 sampai G23. Kalau kesulitan, selnya saja yang ditulis G24, G24 sampai G4 sampai G23. Oke, kita klik warna hijau. Nah, selnya ingat, sel awal tadi nilainya yang data orang yang pertama ada di sel G4 sampai dengan sel G23. Jadi jumlahnya adalah ini. Kemudian kita hitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, edit, pakai tanda sama dengan average, tanda kurung, G4 sampai dengan G23, kurung tutup. Ini cara membuat rumusnya. Kalau sudah, klik. Ini rata-ratanya. Untuk desimalnya bisa kita atur jadi 1 nanti. Untuk rata-rata tertinggi adalah nilai maksimal. Jadi tanda sama dengan max kurung buka G4 sampai dengan G23 kurung tutup. Tentang nilai tertinggi itu nilai terendah. Ini edit atau sama dengan minimum min G4 sampai dengan G23 kurung tutup tanda centang. Ini yang terendah. Dan jumlah datanya sebanyak berapa? Kita klik pakai count, menghitung count. Ada di buku paket ya, nanti bisa kalian pelajari. Count G4 sampai dengan G23 kurung tutup. Tutup seperti ini. Kita blok, kita bisa klik yang bawah, kita edit, kita samakan desimalnya. Iya, seperti ini. Oke, tinggal diberi border, tinggal diberi warna, terserah kalian. Kalau sudah, simpan lagi filenya dengan klik tanda selesai, kemudian klik gambar disket atau yang atas ini simpan. Ini akan mengubah penyimpanan yang tadi. Kalau sudah selesai. Nah,
file dengan penyimpanan ini yang akan kalian kirimkan ke saya sekali lagi. Paham ya? Itu jadi hari ini kita sudah belajar operator matematika dengan fungsi atau rumus sederhana dari WPS Office. Semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semangat belajar.